Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di Universitas Pelita Bangsa. Halo semuanya, balik lagi bersama gua Farhan dan kali ini gue berada di Universitas Pelita Bangsa. Nah, hari ini gue bakal mau wawancarai tentang seputar teknik industri kepada mahasiswa di UPB ini. Gimana keseruannya? Langsung saja kita menuju ke lokasi. Teknik industri adalah sebuah prodi teknik yang belajar tentang seputar dunia industri manufaktur, industri yang lainnya. Teknik industri ialah kayak sebuah perusahaan itu kan menyakupnya industri. Jadi teknik industri bisa suatu produk yang di dalamnya itu mencakup industri gitu. Manusia yang berkaitan dengan produksi pabrik, perusahaan, kayak gitu-gitu deh. Ya, yang berkaitan dengan pengembangan produk, data analisis, pokoknya yang berbau-bau industri lah. Oh, berbau-bau pabrik gitu ya? Oke. Mungkin bisa jadi perancang produksi, bisa data analisis, atau bisa jadi peneliti market. Produk analisis, pengembangan produk, atau quality control. Teknik industri program mata kuliah yang ada di Pelita Bangsa gitu. Itu lebih menjerumus ke bahan praktek buat kita kedepannya melanjutkan ke studi kayak perusahaan. Proses kerjanya ya mencakup luas sih. Kayak kan bisa ditempatin kayak manajemen bisa masuk. Bisa. Perancangan suatu perusahaan juga bisa. Menurut saya tuh proses kerjanya luas ya, terus bisa jadi manajemen mungkin, manajer mungkin, terus HRD juga bisa. Luas sih kalau teknik industri itu. Prospek kerjanya sangat luas sih, bisa jadi HRD, bisa jadi engineer manufaktur kayak mekanik gitulah. Yang penting mah jangan jadi Tuhan. Prospek teknik industri banyak sih, kayak berbagai macam hal kayak kita melanjutkan ke perusahaan itu bagiannya pasti leader, bukan ke bagiannya bukan ya rendah kayak apa sih bagian produksi pasti tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya kalau belajar banyak ya ke semua mata kuliah yang di prodi kayak manajemen, kayak informatika, kita semuanya dipelajari gitu. Mata kuliahnya lengkap lah, nggak kayak menjerumus ke teknik industri, perhitungan juga ada gitu. Ya kalau itu banyak ya, mencakupnya luas ya kan teknik industri. Jadi kan sekarang kan di Indonesia kan udah banyak industri tuh, kayak kawasan baru lah banyak lah. Jadi teknik industri prospeknya luas lah. Oh, jadi kayak pabrik gitu ya? Kalau saya enggak. Soalnya di teknik industri seru juga, terus belajar semua yang ada di teknik itu kita pelajari semua, apapun itu. Contohnya? Kayak kita benar-benar kayak bangunan juga itu kan ada di arsitek ya, tapi di teknik industri juga dipelajari. Kalau nyesel sih agak sedikit nyesel ya. Karena di industri Pelita Bangsa kan baru 3 tahun. Karena baru 3 tahun itu kita belum ada fasilitas yang mendukung buat kita kayak bahan prakteknya gitu. Makanya kalau dibilang nyesel sih sedikit menyesal, tapi kalau udah terlanjur ya tinggal dijalanin aja. Kalau dibilang nyesel tidak sih, karena saya sangat banyak sekali dapat ilmu di prodi teknik industri kayak ergonomi, statistik, dan lain-lain lah, kalau sebutin panjang pokoknya. Berarti kalau di seputar teknik industri itu kita belajar tentang ergonomi juga. Ergonomi ya, kayak ngitung-ngitung tinggi badan kita, panjang tangan, terus udah lagi. Oke, baik. Teknik industri adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan perancangan, perbaikan, dan sistem manajemen.
di mana kaitannya dengan teknik industri itu melibatkan manusia, ya, mesin, energi, ya, material, sistem informasi dan lain sebagainya, yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai jenis organisasi, ya. Nah, di dalam teknik industri itu melibatkan ilmu-ilmu yang sangat luas, ya, baik itu prinsip-prinsip teknik, kemudian ilmu manajemen, ilmu-ilmu sosial, serta ilmu-ilmu perencanaan, pengelolaan dan mengoptimalkan sistem yang kompleks, seperti itu, ya. Baik, prospek karir di bidang teknik industri itu sangat luas, ya, karena kita sudah tahu bahwasanya Indonesia menjadi negara industri yang ditargetkan di tahun 2045 menjadi Indonesia emas, ya, sehingga peluang-peluang kerja di bidang teknik industri sangat luas sekali. Di antaranya adalah untuk meningkatkan efisiensi, ya, meningkatkan produktivitas, untuk perbaikan proses yang bisa dikatakan bisa digunakan baik di industri manufaktur maupun di industri jasa. Nah, di sini ada beberapa prospek pekerjaan yang bagi para lulusan teknik industri, meliputi yang pertama, ya, industri manufaktur, di mana para insinyur teknik industri itu akan bertanggung jawab kaitannya dengan perancangan, ya, pengelolaan serta peningkatan proses produksi guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Kemudian di bidang manajemen operasi, nah, di mana di dalam manajemen operasi ini melibatkan perencanaan, ya, pengendalian dan pengelolaan operasional di satu perusahaan yang mencakup misalnya sistem rantai pasokan, ya, sistem manajemen inventarisasi serta perencanaan produksi. Ya, itu kaitannya dengan manajemen operasional. Kemudian sebagai bisa menjadi konsultan bisnis, ya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan konsultan, ya, untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan tersebut, sehingga bisa dipastikan sarjana teknik industri bisa menjadi konsultan bisnis, di mana akan digunakan untuk perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensinya, ya. Kemudian di perusahaan sistem logistik dan distribusi, ya, sekarang kan bisa dikatakan mobilitas orang-orang baik barang itu sangat tinggi sekali, ya. Di situ peran daripada sarjana teknik industri juga sangat penting sekali, di mana melibatkan kaitannya dengan perencanaan, ya, pengelolaan rantai pasok, penyimpanan dan distribusi barang di suatu industri logistik, ya. Kemudian kaitannya dengan perancangan dan perbaikan proses, ya. Seperti tadi dikatakan, di dalam konsultan bisnis itu ada yang berfokus pada perancangan dan perbaikan proses, ya. Jadi industri manufaktur yang ingin meningkatkan perancangan dan perbaikan prosesnya bisa mengambil konsultan dari sarjana teknik industri, ya. Kemudian juga berkecimpung di bidang ergonomi dan desain tempat kerja, ya. Dengan adanya insinyur teknik industri itu, keterlibatan di dalam ergonomi dan mendesain suatu tempat kerja akan jadi meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi adalah kecelakaan kerja yang ada di perusahaan tersebut, ya. Itu beberapa prospek yang ada bagi para lulusan teknik industri, ya. Dengan perkembangan teknologi dan peningkatan yang sangat pesat, ya, pada efisiensi operasional membuat prospek karir sarjana teknik industri itu semakin cerah, ya, sehingga permintaan dipastikan nanti akan selalu meningkat karena perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, ya, seperti itu. Baik, ya. Jadi sebetulnya teknik industri dan manajemen industri itu merupakan dua bidang yang berbeda, meskipun ada irisannya, ya, ada overlap. Nah, dimana karena sekarang ilmu itu kan semakin luas, semakin berkembang, sehingga banyak sekali keilmuan yang saling beririsan. Nah, di sini kita jelaskan kaitannya dengan teknik industri dengan manajemen industri, ya.
Kalau teknik industri lebih fokus pada perancangan, ya, perbaikan dan pengelolaan sistem yang kompleks, ya, dengan penekanan pada penggunaan metode dan prinsip-prinsip teknis untuk meningkatkan efisiensi operasional, ya. Kemudian juga memiliki basis teknis yang kuat, ya, baik itu pengetahuan dalam analisis proses, optimasi, rekayasa sistem dan teknik untuk memahami dan meningkatkan kinerja sistem produksi. Nah, untuk manajemen industri lebih penguatan pada manajemen industrinya, di mana lebih fokus pada manajerialnya, ya, termasuk perencanaan, ya, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya manusia, keuangan, dan lain sebagainya di dalam organisasi industri. Nah, selain itu juga manajemen industri itu berfokus pada pengelolaan aspek manusia dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan teknik industri berhubungan dengan aspek teknis, ya, di mana menekankan pada penggunaan prinsip teknik dan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam proses manufaktur, layanan, dan operasional. Makanya sarjana teknik industri penguatannya adalah di bidang ada ilmu-ilmu yang diberikan kaitannya dengan basic science, ya, kayak matematika, fisika, kimia, itu digunakan untuk penguatan dalam kaitannya implementasi di dalam prinsip-prinsip keteknikan, ya. Kemudian melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sistem produksi, ya. Kemudian ada rekayasa, statistik, ya, permodelan sistem dan lain sebagainya, yang semuanya itu digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, ya. Sedangkan di prodi manajemen industri itu aspeknya lebih kuat pada aspek manajerial, di mana lebih terkait dengan fungsi manajemennya, ya, misalnya manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, ya, dan juga manajemen strategik perusahaan. Di mana di dalam aspek manajerial itu memerlukan keterampilan leadership, ya, perencanaan strategik, dan pengelolaan tim untuk mencapai tujuan perusahaan, ya. Kemudian untuk teknik industri itu kaitannya dengan aplikasi praktis, ya, terkait dengan perbaikan proses, improvement, ya, pengembangan sistem, pengukuran kinerja, ya, serta penerapan teknis yang digunakan untuk memperbaiki produktivitas dan meningkatkan kualitas, ya. Kalau di dalam manajemen industri itu penekanan pada bisnis dan manusianya, ya, sehingga manajemen industri lebih berfokus pada pemahaman bisnis, ya, analisis kebijakan, ya, manajemen risiko, dan pengelolaan sumber daya manusianya, ya. Baik, untuk para lulusan teknik industri itu tidak hanya terbatas bekerja di pabrik saja, ya, karena sebetulnya para sarjana teknik industri kita ajarkan kaitannya dengan industri manufaktur maupun industri jasa, ya. Di sini ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang menjadi peluang besar bagi sarjana teknik industri yang tidak bekerja yang bekerja di luar pabrik, ya. Di antaranya apa? Pertama, di perusahaan jasa atau konsultan bisnis atau di bidang manajerial operasional, ya. Mereka bisa dapat bekerja di perusahaan yang berkaitan dengan konsultan manajemen, ya, di perbankan, ya, di asuransi maupun di teknologi informasi, ya. Kemudian juga di perusahaan manajemen rantai pasok, ya, karena tadi saya katakan bahwasanya mobilitas barang, ya, mobilitas manusia itu sangat tinggi sekali, sehingga di situ para lulusan teknik industri bisa berkontribusi di dalam industri rantai pasok, ya, yang melibatkan perencanaan, ya, pengelolaan, dan pengawasan aliran barang, sehingga produk-produk yang dikirim itu bisa tepat sasaran sampai kepada konsumen, ya. Kemudian juga di perusahaan transportasi dan logistik, ya,
di mana para sarjana teknik industri itu dapat bekerja di dalam memanajemeni sistem logistik, ya, pengelolaan jaringan distribusi maupun merancang sistem transportasi yang efisien, ya. Kemudian juga bisa bekerja di bidang energi dan lingkungan, ya, karena beberapa industri-industri yang kaitannya dengan pengelolaan energi dan lingkungan juga diperlukan ada efisiensi penggunaan energi serta bagaimana mengendalikan lingkungan itu tetap terjaga dengan baik sehingga keberlangsungan daripada perusahaan itu tetap bisa kita jaga. Kemudian juga sarjana teknik industri bisa juga bekerja di bidang teknologi informasi, di mana para sarjana teknik industri bisa bekerja sama dengan para sarjana bidang teknik informatika, ya, di dalam kaitannya pengelolaan proyek, ya, menganalisa data atau di dalam pengembangan sistem informasi. Nah, kemudian juga bisa menjadi konsultan di bidang pendidikan, ya, misalnya menjadi dosen, ya, peneliti, ya, di bidang keindustrian, di mana itu juga merupakan prospek karir yang sangat bagus. Demikian juga yang terakhir bisa juga diterjun di bidang pelayanan kesehatan, ya, di mana misalnya bisa bekerja di rumah sakit. Sarjana teknik industri bisa mengendalikan atau memanajemeni secara operasional sehingga rumah sakit tersebut bisa bekerja dengan efisien dan meningkatkan produktivitas, ya. Seperti itu adalah prospek sarjana teknik industri, di mana tidak hanya semata-mata bekerja di pabrik, ya. Jadi gimana? Udah ada gambaran kan untuk masuk prodi teknik industri? Sekian video gue kali ini, gue Farhan Budi Prasetyo, pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.